Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku yang belum kenal. Perkenalkan, nama aku Lovely Naburjo Hakim. Nah, kali ini aku mau membahas tentang pasar oligopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Kali ini untuk mengambil contohnya, aku mau mengambil PT Permata Farm Timika dan juga The Original Skincare. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu yang pertama, produknya itu bersifat homogen. Apa sih bersifat homogen itu? Produknya sama dari perusahaan yang berbeda. Jadi seperti telur. Telur itu mau apapun perusahaannya, bentuknya tetap telur. Mau telur omega, mau telur yang biasa, telur ayam kampung, produknya tetap sama. Banyak penjual dan pembeli. Jika di Timika ini terdapat banyak peternakan atau produsen yang menjual produk serupa, yaitu telur ataupun ayam. Nah, PT Permata Farm Timika ini ada salah satu pelaku yang menjual produk yang banyak dijual di pasar persaingan sempurna. Karena banyak penjual dan pembeli, tidak ada satupun pelaku yang dapat mengendalikan harga, sehingga harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi naik turunnya harga itu tergantung dari pasar itu tersendiri. Informasi sempurna. Jadi dalam pasar persaingan sempurna, informasi harga dan kualitas produk itu mudah diakses oleh konsumen. Jadi untuk informasi harga naik dan turun itu tidak sulit untuk ditemukan. Jadi jika PT Permata Farm Timika beroperasi di pasar seperti ini, konsumen dapat dengan mudah mengetahui harga produk mereka dengan membandingkannya dengan harga dari produsen lain. Jadi harga itu bisa langsung dibandingkan di pasar tersebut. Kemudian tidak ada hambatan masuk atau keluar. Jadi yang maksud ini jika PT Permata Farm Timika beroperasi dalam industri yang mudah dimasuki oleh peternak baru, misalnya usaha peternakan atau pertanian yang tidak memerlukan modal besar dan teknologi yang rumit, maka hambatan masuk pasar itu rendah. Hal ini mendukung keberadaan pasar persaingan sempurna di mana produsen baru dapat dengan mudah bersaing. Jadi untuk di pasar ini ada perusahaan baru, ada produksi baru, itu sangat mudah memasuki pasar, tidak perlu syarat-syarat dan lain-lainnya. Jadi informasi juga termasuk mudah untuk didapatkan. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna adalah harganya efisien, tidak ada monopoli, konsumen bebas memilih, produktivitas optimal, informasi yang transparan, dan tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar. Kesimpulan pasar persaingan sempurna ini adalah pasar ini menciptakan efisiensi ekonomi yang tinggi karena harga ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan monopoli atau oligopoli. Konsumen mendapatkan manfaat berupa produk dengan harga yang wajar, sementara produsen didorong untuk beroperasi secara optimal dan efisien. Transparansi informasi serta kemudahan masuk dan keluar dari pasar menjadikan persaingan ini adil bagi semua pelaku ekonomi. Namun, meskipun ideal, kelebihan ini sering ditemukan dalam teori dibandingkan implementasi yang nyata. Pasar monopolistik atau oligopoli. Apa sih oligopoli itu? Oligopoli adalah keadaan pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Nah, ciri-cirinya adalah satu, jumlah produsen itu terbatas. Yang kedua, produk terdapat perbedaan atau diferensiasi. Yang ketiga, kekuatan pasar yang besar. Yang keempat, hambatan masuk yang tinggi. Yang kelima, ketergantungan antar perusahaan yang terbatas. Jadi industri skincare itu sering didominasi oleh beberapa perusahaan besar yang memiliki pangsa pasar yang signifikan seperti L'Oreal, Unilever atau P&G. Nah, seperti L'Oreal dan Unilever itu juga pasarnya sudah sangat luas sampai ke luar negeri ya. Terus tuh The Original ini bersaing dalam pasar yang memiliki sedikit pemain utama yang mempengaruhi tren, harga, dan inovasi produk. Nah, yang kedua tuh ada produk yang terdiferensiasi atau beda ya. Jadi produk skincare termasuk The Original ini biasanya tuh memiliki diferensiasi yang jelas seperti kandungannya, kandungan bahan aktifnya, atau target konsumen mau remaja, dewasa, terus klaim produknya mencerahkan atau anti-aging atau flek atau yang lain, dan juga strategi brandingnya. Terus tuh diferensiasi ini menciptakan daya tarik unik di mata konsumen. Meskipun fungsi dasarnya serupa dengan produk yang perusahaan lain, tetapi
pasti ada beda-bedanya dari setiap perusahaan, seperti berapa persen bahan aktif, berapa persennya penggunaan di setiap produknya. Salah satu contohnya, misalnya serum ini ada yang vitamin C, yang klaimnya itu untuk mencerahkan. Nah, untuk serum di perusahaan lain bisa aja dia memiliki klaim niacinamide, yaitu bahan kandungan aktifnya sebesar 3%, sedangkan di Originot ini bisa saja 15% atau 16%, sehingga itu lebih cepat mencerahkan daripada bahan aktif niacinamide yang hanya 3%. Karena itu produk ini bisa terlihat perbedaannya. Persaingan ketat antar pemain besar atau perusahaan yang sudah besar. Di pasar oligopoli, perusahaan bersaing secara ketat untuk merebut pangsa pasar. The Originot ini bersaing melalui inovasi produk, pemasaran, dan harga untuk menarik konsumen. Sama seperti pesaing-pesaing besar lainnya. Seperti pada umumnya, kita menginginkan harga yang murah dengan kualitas yang lebih tinggi. Nah, beberapa perusahaan tuh bersaing untuk memberikan hal yang konsumen mau, seperti yang tadi, harga murah dengan klaim produk yang bagus dengan kualitas yang bagus. Dan itu akan menarik pangsa pasar. Karena apa? Karena pastinya konsumen lebih memilih kualitas bagus dengan harga yang murah dibandingkan kualitas bagus dengan harga yang tinggi. Pengaruh besar terhadap pasar yang besar. Di pasar oligopoli ini, keputusan satu perusahaan dapat mempengaruhi strategi perusahaan lain. Jadi, jika The Originot melaunchingkan produk baru dengan harga yang terjangkau, dengan teknologi yang baru, pesaingnya kemungkinan akan menyesuaikan strategi mereka. Atau bahasa kita sekarang itu agar produk mereka tidak ketinggalan zaman. Karena untuk produk-produk yang ketinggalan zaman maka akan terlupakan oleh konsumen. Konsumen akan memilih produk yang baru dan juga dengan teknologi yang baru. Kemudian, hambatan masuk yang tinggi. Industri skincare memiliki hambatan masuk yang tinggi, seperti kebutuhan modal yang besar untuk riset dan pengembangan produk, regulasi ketat, serta persaingan dengan merek besar yang sudah memiliki loyalitas konsumen. The Originot mampu masuk ke pasar ini dengan strategi yang khusus, tetapi pendatang baru lainnya kemungkinan menghadapi kesulitan yang serupa. Kelebihan dari pasar oligopoli adalah inovasi produk yang beragam, efisiensi skala produksi, stabilitas harga, kemampuan investasi yang tinggi, pilihan produk yang lebih beragam, daya tahan terhadap ekonomi kuat. Kemudian kekurangannya adalah pilihan konsumen itu saja, penyalahgunaan kekuasaan pasar, stabilitas harga bisa merugikan konsumen, kompetisi tidak selalu sehat. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya kalian ada yang mau tanyain, langsung aja komen di bawah ya. Terima kasih. See you.